Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah kajian tajwid praktis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kajian episode ketiga yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji, membaca dan mengkaji hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga ke 16. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca, marilah sama-sama kita buka dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita memasuki ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dalam ayat ini tidak banyak hukum ya, selain nanti ada hukum yang berulang seperti maqtawi'i yang tidak kita sebutkan di sini ya. Nah, di sini ada nun tasydid di sini ya, wa minan nasi. Bapak Ibu sekalian, mesti ini sudah akrab dibacanya dengan gunnah. Seperti apa? Wa minan nasi. Wa minan nasi. Bacanya seperti itu ya. Kemudian ada nun mati ketemu ya. Ya, nun mati bertemu ya. Bacanya seperti biasa ya, may yaqulu, bukan idhar, dia masuk ke huruf ya, masuk ke huruf ya-nya ya. Jadi tidak lagi dibaca man yaqulu, tapi may yaqulu. Nah, di sini biasanya ya, kesalahan yang terjadi dari kita ketika membaca baik itu ikhfa, kemudian idgham ya, ataupun gunnah, biasanya kita sering keliru pada ketokannya ya. Pada berapa lama kita masuk dalam huruf tersebut, atau ketukan gunnahnya atau ketukan ikhfa-nya seperti apa. Nah, contohnya di sini mayyaqulu. Coba diulang di rumah ya. Bukan mayyaqulu, tidak langsung mayyaqulu. Tapi ada sedikit jeda ya. Kira-kira 1 atau 2 ketukan lah. Mayyaqulu. Nah, ayat selanjutnya amanna. Ya, ini sama ya, gunnah juga ya. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini ada mim mati ketemu ba. Hukumnya apa? Iklab ya hukumnya ya. Kemudian di sini ada 2 cara membaca yang disepakati oleh para ulama ya. Kalau dari yang saya pelajari sebelumnya itu seperti bibir kita itu tertutup, tapi seperti ada kapas tipis yang membatasi di tengah-tengah bibir atas dan bibir bawah. Jadi membacanya wa ma hum bimuhum. Jadi seperti ada tidak dikatup ya, tidak ditutup rapat. Tapi ada juga yang membacanya dengan ditutup rapat. Wa ma hum, seperti mim mati ketemu mim juga. Nah, kalau yang saya pelajari, maksudnya dari thoriqah yang saya pelajari itu seperti ditaruh ada kapas tipis ya di antara 2 bibir. Wa ma hum bimu'minin. Nah, mu'minin ya, mata sukun untuk yang di akhir sebelum bertemu huruf nun ini itu matarik lisukun. Rata-rata untuk surah ini masih banyak ya di akhir surah pengulangan hukum matarik lisukun. Ayat selanjutnya, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa
anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'unallah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Banyak dari kita yang dalam membaca lafzul jalalah yang sebelumnya didahului oleh harakat fathah, itu harokat sebelumnya atau huruf sebelumnya itu kita baca tebal juga. Misalnya yukhadi'una, na. Jangan lupa di sini nun berharokat fathah ini dibaca dengan mulut dibuka ya. Na. Nallah, bukan yukhadi'unallah. No. Itu agak-agak mirip o ya, terdengar seperti o, bukan lagi fathah. Nallah. Nah, yang benar adalah kita beri dulu haknya huruf nun ini. Jadi dibuka. Nah. Nallah. Beda ya. Coba saja dirasakan Bapak Ibu di rumah baca nallah dengan nallah. Nah, itu beda. Sama seperti di episode sebelumnya ketika kita membaca khotamallah, yukhadi'unallah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa namanya hukum yang kita dapati lagi di ayat ini? Nah, illa dengan anfusahum. Nah, ini hukumnya nanti jais ya, munfasil. Illa anfusahum. Sebenarnya nanti dalam majaz munfasil ini ada dua pendapat ya dalam masing-masing thariqah ya. Ada yang membaca 4 harokat illa anfusahum, ada yang hanya 2 harokat saja. Nah, sebenarnya dua-duanya boleh saja. Yang penting ketika membaca 2 harokat dari awal hingga akhir tetap konsisten membaca 2 harokat. Nah, kemudian nun mati bertemu fa. Ini sama seperti sebelumnya ya. Alfu. Karena fa hurufnya tipis, jadi bibir kita pun tipis ya. Alfu. Ikhfa-nya juga bibirnya ikutan tipis. Mim mati ketemu waw, idhar syafawi, ini sering sekali diulang ya. Anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan ketika membaca yash'urun, shinnya yash'urun. Dan juga di akhir ayat ini mat arid li sukun lagi ya. Jadi mat arid li sukun ini sering diulang. Apa itu mat arid li sukun? Ya, mat tabi'i yang berada dalam keadaan waqaf ya, di akhir kalimat dan diakhiri dengan waqaf. Kita baca ya sekali lagi ayat ke-9 ini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, ini banyak hukum-hukum yang berulang seperti mim mati bertemu mim ya. Ini masuk hurufnya jadi tidak ikhfa, juga tidak ini fi qulubihim. Jadi seperti seakan-akan tasydid ya. Karena sebenarnya asal dari tasydid itu juga mim mati bertemu mim berharokat. Nah, asal mula tasydid ya, huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang sama berharokat. Jadi fi qulubihim. Kemudian tanwin bertemu fa, ikhfa ya. Maradun fa. Fi qulubihim maradun fa. Jadi ikhfa-nya mengikuti huruf fa yang tipis. Jadi maradun fa, ditarik ya. Mulut kita ditarik. Fazadahumullah. Nah, ini bedanya tadi ya. Kalau di ayat sebelumnya yukhadi'unallah. Nah, ini karena didahului harf jalalahnya didahului oleh dhammah di sini ya. Jadi tebal, semua terdengar tebal. Fazadahumullah, benar-benar
sebelumnya tebal, ininya juga tebal. Humullah. Beda nanti ketika ini fathah ya, fazadahumallah misalnya ya. Di sini fathah mallah, mallah. Ini harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian azabun alimun. Tanwin bertemu hamzah, ini jelas ya, idhar. Kemudian, nah ini sama seperti sebelumnya, iklab juga ya. Alimun bima. Kalau ada yang membacanya langsung dikatup ya, ditutup rapat, berarti alimun bima. Bima kanu yakdzibun. Nah, ini cara membaca huruf kaf ya. Kita coba ya untuk makhraj huruf kaf. Bagaimana cara mengetahuinya? Seperti di episode sebelumnya saya sampaikan ya, untuk mengetahui di mana makhraj, untuk merasakan ya, apakah makhraj yang kita sebutkan itu benar atau tidak, disukunkan hurufnya, kemudian diletakkan hamzah berharokat sebelum huruf tersebut. Misalnya kaf di sini, letakkan huruf hamzah berharokat fathah. Ak, 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 ik, uk. Terasa ya. Jadi huruf kaf itu di pangkal tenggorokan belakang sini. Kemudian ketika dia dekat dengan makhraj huruf qaf, dan ketika kita baca itu ada sedikit hamesnya, karena dia sebenarnya memiliki sifat hames ya. Hames itu mengalirnya udara, tapi dia nanti tertahan. Jadi dia mengalir udara tapi tertahan. Makanya terdengar seperti ak, ik, uk, ak, ik, uk, yak, dibun. Kalau misal hanya membacanya yak, dibun, nah, ini nanti ada satu sifat yang tidak terpenuhi, dan itu menjadi kurang sempurna sifat hurufnya. Makhrajnya benar, tapi sifatnya tidak sempurna. Dalam sebuah huruf ya, komponen huruf itu, satu huruf dia memiliki dua, hak dan mustahak. Yang pertama nanti makhraj, yang kedua sifat. Kalau hanya membaca makhrajnya saja tanpa sifat, ya, kurang benar. Atau memberikan sifatnya saja, makhrajnya salah, itu juga kurang benar, tidak benar ya. Tidak benar. Makanya ketika membaca satu huruf, kita harus pastikan makhrajnya benar, dan kita harus pastikan sifatnya juga benar. Yakdibun tidak bisa hanya dibaca yak, itu tidak bisa. Tapi harus yak. Jadi ada pantulan sedikit dari tenggorokan sini. Bima kanu yakdzibun. Kita baca ya sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Masuk ke ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sini tidak banyak hukum ya yang ada, kebanyakan hanya mad tabi'i, atau di sini ada izhar syafawi mim mati bertemu lam. La tufsidu, la tufsi ya. Perhatikan ketika membaca tufsi, sinnya harus tipis. La tufsidu fil roknya jangan lupa tebal. Kenapa? Karena didahului oleh fathah. Ardi. Qalu. Nah, ini mad ismun fasil lagi ya. Qalu innama. Nah, ini gunnahnya jangan lupa diberi haknya. Nahnu muslihun. Nah, ketika membaca nahnu, jangan lupa di sini tidak panjang ya. Jangan membaca nahnu mus. Nah, itu salah. Tapi nahnu muslihun langsung saja ya. Langsung dibaca. Kemudian di sini shad ya, muslihunnya shad bukan sin, jadi harus dibaca tebal. Karena di antara sifat huruf shad itu namanya idbab ya, idbab itu tebal. Bagaimana bacanya? Mus. Jadi tengah lidah itu agak naik ya. Lidah kita di tengah ini ketika membaca. Apa bedanya shad dengan sin ya? Kalau sin itu mus,
Jadi coba rasakan ya, rasakan lidah kita di dalam. Kalau sin itu lidah kita datar ya. Misalnya mustaqim lidah kita datar, tapi kalau sad jadi tengah lidah kita tuh agak naik ke atas karena sifat huruf itbaq memang begitu ya. Jadi lidah yang datar ketika sifatnya itbaq dia agak naik seperti itu. Agak naik. Nanti ada beberapa huruf yang memiliki sifat tersebut, salah satunya adalah sad. Innama nahnu muslihun. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian, kita baca lagi dari awal. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Masuki ayat selanjutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Juga tidak banyak di sini ya huruf hukum-hukumnya. Di sini ada gunnah juga innahum. Kemudian mim mati bertemu ha ibhar syafawi humul humu hu mufsi jangan lupa ya ini tipis ya mufsidun dan nun mati bertemu lam walakilla bukan walakinla bukan tapi sudah masuk ya harokatnya ke huruf lam walakilla yash'urun. Tidak banyak di sini ya hukum-hukumnya kita dapati. Perhatikan saja tadi penekanan-penekanan yang saya sampaikan. Kita baca sekali lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, ini juga di akhirnya adalah maf'al lisukun. Masuk ke ayat selanjutnya lagi. Ya, ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, hukum-hukum di sini masih hukum-hukum yang berulang. Coba kita lihat. Wa idza qila di sini maqtabi'i aminu ya. Mim mati bertemu a di sini idhar syafawi. Kama amana. Nah, di sini mad jaiz munfasil ya. Nah, karena maqtabi bertemu alif berharakat fathah. Kama amana. Nanti apa saja hukumnya sama seperti ini? Ini ada qalu nu'minu. Ini sama juga ya, dibacanya panjang. Qalu nu'minu. Ini lagi hukumnya sama. Kama amana. Biasanya ya di hukum jaiz munfasil ini banyak yang terlupa ya sehingga membacanya kama amana. Qalu nu'minu kama amana. Jadi dibaca biasa saja padahal di sini ada harokat yang lebih panjang. Nah, kemudian amanan nasu. Nah, sini gunnah ya. Sudah biasanya kalau gunnah ini Bapak Ibu sekalian sudah akrab ya. Dari kecil biasanya kita sudah sering melatihnya. Amanan nasu. Kemudian mana lagi? Qalu anu'minu kama. Nah, di sini tidak panjang ya. Anu'minuka. Langsung saja. Anu'minuka. Jadi jangan qalu nu'minu kama. Nah, itu salah. Dan nanti nunnya jadi seperti ada maqtabi'inya padahal tidak ada. Ini harokat biasa. Jadi bacanya nu'minuka. Langsung saja. Nu'minu kama. Kama amanas sufaha. As-sufaha. Di sini tidak ada catatan apa-apa. Nah, ini termasuk ya mad jaiz munfasil ya. Ala innahum. Ada gunnahnya di sini, mim mati bertemu ha idhar syafawi. Ala innahum humus sufaha humus. Nah, ini ya, perhatikan ya. Mimnya berharokat dhammah bertemu dengan sin. Sinnya tipis. Jadi baca seperti apa? Humus
sufaha. Jangan humus. Salah ya ketika membacanya humus. Itu kurang tepat. Bagaimana yang tepat ditarik? Humus sufaha. Walakin la ya'lamun. Kita baca sekali lagi ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini ada banyak sekali hukum-hukum yang berulang, ya. Seperti ini ya, qalu amanna. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Jadi dalam episode kali ini kita banyak mengulang mad jaiz munfasil. Qalu amanna. Nah, ini gunnah, jangan lupa amanna. Kemudian wa idza khala kha. Jangan lupa ya. Di sini kha ini tebal. Kha. Nah, sebenarnya kalau kita bingung ya, apa bedanya tebal tipis yang dimaksud dalam setiap huruf, dirasakan aja ya. Kalau kho ini kan tebal ya. Kalau tipis seperti apa? Misalnya contohnya kha. Nah, itu kan tipis ya. Kha tipis. Makanya kho ini tidak dibaca kha meskipun dia fathah, tapi kho karena dia memang sifat dan makhrajnya, makhraj serta sifatnya tebal. Khola, ingat ya, khola, bukan kholo. Jangan sampai terkecoh ya, karena kho-nya ini tebal, sehingga ketika misalnya baca cepat, wa idza kholau, bukan, tapi kholau. Kemudian ila syayati, jangan lupa kho-nya ya, alpo, ipo, tinihim, bukan tinihim, syayatinihim. Mim mati ketemu qaf idza syafawi qalu inna. Nah, ini mad jaiz munfasil lagi dan ini gunnah lagi. Ma'akum innama. Nah, mim mati ketemu hamzah idza syafawi lagi. Innama di sini juga ada gunnahnya. Innama. Kemudian mus seperti mustaqim di surah Al-Fatihah ya. Nah, ini sama. Tarik bibir. Mustahziun. Nah, di sini ha bukan ha. Jadi bacanya mustahziun, bukan bukan ya, karena di sini bukan hak tapi ha. Mustahziun. Setelah kita coba baca sama-sama ya, dari awal hingga akhir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini perhatikan ya, ketika mengucapkan lafzul jalalah di awal kalimat dibuka ya, dibuka dulu mulut. Allah bukan Allah, itu terdengar seperti o. Nah, silakan coba di rumah, kalau kita mengucapkannya Allah, nah itu seperti o, Allah, atau dia nanti terdengar tebal, tapi bacanya apa? Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Mati ketemu waw, idhar syafawi. Bihim wa yamudduhum. Yamuddu.
Cara membaca seperti apa? Yamun. Ditarik lagi ya, karena dalnya tipis. Yamun du. Yamud duhum. Fi. Mim mati ketemu fa ya. Hum fi. Lihat juga. Yamudduhum fi tughyanihim. Tu. Alpo. Alpo. Poknya perhatikan. Tu. Bukan tu. Tapi to. Tughyanihim ya'mahun. Ini memang mati ketemu ya, Ibnu Syafawi lagi. Nah, kemudian hukum terakhirnya yaitu matarid lis sukun. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sampai episode ketiga ini kita banyak mempelajari yang diulang-ulang ya. Izhar Syafawi, mati ketemu, huruf-huruf yang nanti hukumnya Izhar Syafawi itu sangat berulang banyak. Ayat terakhir. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di sini sedikit saja ya hukum yang kita pelajari karena sebelumnya berulang-ulang banyak. Ulaika alladzina ishtaraw. Nanti kita perlu latihan mengucapkan huruf do ya. Jadi sebenarnya makhraj huruf do ini adalah di lisan ya, di lidah. Tepi lidah kita, baik kanan ataupun kiri, menyentuh gigi geraham belakang bagian atas. Ada dua torikoh juga di sini, atau ada dua cara juga. Ada yang mengatakan harus dua-duanya menyentuh. Jadi do. Jadi coba rasakan di dalam ya, tepi lidah kita, baik kanan atau kiri, itu kena geraham bagian atas belakang. Bo. Ad-dalalah. Ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan cukup satu, baik kanan ataupun kiri. Ad-dalalah atau kiri. Ad-dalalah. Ya. Ad-dalalah. Jadi perlu dilatih ya mengucapkan huruf do. Di sini bahkan di matan Jazari, matan ilmu tajwid, ada bab khusus yang membahas tentang do dengan do. Do temannya to ya. Do. Jadi ada yang do, ada do. Kenapa ada bab khusus penjelasan do dengan do? Karena memang latihannya bagi orang Arab sendiri itu agak susah ya. Kalau kita mungkin ya yang perlu kita latih lebih kuat itu biasanya di ain ya, banyak yang kena. Kalau untuk masyarakat Indonesia, nah kalau masyarakat Arab itu do dengan do. Nah, nanti ada bab khususnya itu yang membahas dua huruf ini. Bil huda, nah ini seperti biasa saja. Fama rabihat. Nah, di sini ada tak mati ketemu tak berharakat. Ini jadi bacanya masuk ya idgham ya. Jadi sama seperti tasydid lah. Sama seperti tasydid. Rabihat tijaratuhum at. Nah, nanti kita akan latihan ya membaca harokat tak, membaca huruf tak dalam keadaan sukun. Banyak kekeliruan ya. Jadi salah satu sifat huruf ta itu ada namanya al-hamsu, al-hamas itu sifat hamas itu adalah mengalirnya udara dari dalam rongga mulut ketika pengucapan huruf tersebut. Ta ini punya dua sifat ya. Ada sifat yang mengharuskan dia mengalir udara, ada sifat yang dia mengharuskan untuk menahan suara. Nah, jadi bertolak belakang ya. Suara ditahan tapi udara harus ada mengalir sedikit. Makanya nanti sama seperti huruf kaf. Nah, pada akhirnya bunyi huruf ta ini akan terdengar seperti at. Dalam keadaan sukun dia akan terdengar seperti at. Nah, kesalahan yang banyak terjadi, banyak yang menghamaskannya atau mengalirkan udara terlalu banyak. Jadi membacanya at. Nah, itu kurang tepat ya. Ketika dibaca berlebihan at sampai ada yang misalnya robihat. Nah, itu kurang tepat. Sedikit saja robihat. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, atau kita akan latih pelan-pelan di episode-episode selanjutnya insyaallah. Rabihat tijaratuhum wa. Nah, ini Idhar Syafawi wa ma kanu muhtadin.
dan yang terakhir mad arid risukun. Kita baca sekali lagi dari awal. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita baca ya dari ayat ke-8 hingga ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikianlah Bapak Ibu jemaah kajian tajwid praktis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan dan kajian hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat ke-8 hingga ke-16. Insyaallah kajian tajwid praktis akan kita lanjutkan di episode selanjutnya dan juga di ayat-ayat selanjutnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.